udah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun, Pak ada yang namanya Batita sebelum balita. Batita. Bayi di bawah 3 tahun. Nah ini kan harus ada pendidikannya nih. Zaman sekarang ini ya, yang namanya zaman milenial. Ini anak-anak kalau misalnya rewel, kasihnya gadget, kasihnya gadget, kasihnya gadget. Nah Ya bagaimana Allah. dalam Islam seharusnya mendidik anak ya, yang di bawah 3 tahun ini atau 2 tahun ke atas. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon izin sebelumnya, mohon maaf tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Banyak di luar sana yang sedang menyaksikan Islam itu indah, para ayah dan ibu yang luar biasa, insya Allah yang telah saleh mendidik anak-anaknya, yang telah berusaha menjadikan dirinya pula saleh. Karena yang pertama, bagaimana kita mendidik anak-anak ini tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ada satu kisah di ujung perjalanan Nabi Khidir atau Nabi Musa alaihissalam bersama dengan gurunya. Menurut para mufassir gurunya beliau ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Itu ada pernah Nabi Khidir ini membangun tembok. Membangun dinding karena dikatakan di bawahnya itu adalah harta anak yatim. Tapi di ayat ini menjelaskan tentang wa kana abuhuma salihah. Disebabkan karena orang tuanya saleh sehingga anaknya pun sampai keturunannya pun mendapat keberkahan. Maka bagaimana cara mendidik yang pertama? Jadikan diri kita saleh. Jangan berharap anak kita menjadi anak saleh sebelum diri kita diusahakan, diubah menjadi seorang ayah yang saleh pula. Seorang tetah yang saleh, seorang bapak yang saleh, seorang buya, seorang abah yang saleh. Maka insya Allah ketika menjadikan diri menjadi orang tua yang saleh, maka disebutkan keberkahan itu akan terus berlanjut sampai 7 turunan. Lihat bagaimana sebuah athar menyebutkan ketika Allah ditaati, maka Allah akan ridha kepada hamba tersebut. Ketika Allah ridha kepada hamba tersebut, maka Allah akan turunkan keberkahan kepadanya. Dan ketika Allah turunkan keberkahan kepadanya, maka tidak akan terputus di dirinya saja, tapi akan bersambung terus kepada keturunannya. Itu yang pertama, maka jadikan diri kita seorang ayah yang saleh. Yang kedua, bagaimana cara pendidikan anak usia di bawah batita, ya, bayi di bawah 3 tahun. Maka anak ketika kecil mereka mencari perhatian orang tua. Tapi ketika anak menjadi dewasa, orang tua yang mencari perhatian mereka. Maka berikan perhatian yang cukup, berikan perhatian kepada mereka. Anak mungkin kelihatan tanpa bermaksud menggurui dan mengajari, mungkin diam ketika mendapatkan handphone. Tapi ternyata yang sebenar-benarnya yang mereka harapkan bukan hanya itu. Tapi yang mereka harapkan adalah kebaikan daripada orang tuanya. Mungkin kita lihat dia senang karena handphonenya, tapi ternyata mereka senang karena diberikan oleh ayahnya, karena diberikan oleh ibunya. Maka yang mereka inginkan adalah perhatian daripada orang tuanya. Jangan pernah salahkan seorang anak ketika mereka sudah dewasa nanti ternyata sudah tidak membutuhkan lagi orang tuanya. Kenapa? Karena ketika kecil bukan perhatian yang diberikan, tapi materi yang diberikan. Sehingga ketika anak ini dewasa dan sudah bisa cari materi sendiri, mereka sudah tidak membutuhkan lagi kedua orang tuanya. Allahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Orang lagi tausiah, dia lagi Pulang terima handphone balik, lagi. iya. Kasihan tahu, jangan dipaksain juga. Memang sekarang kan hafalannya udah makin panjang. Kalau kemarin kan masih surah-surah pendek. Kenapa gelisah banget? Orang lagi belum kelar tausiah, sudah gelisah aja. Gila, ini banyak hafalannya Ustaz. Dan hafalannya banyak. Hafalannya sekarang itu surah-surahnya makin panjang. Karena dia kelas 2 SD ini harus hatam Quran, kelas 3, masuk kelas 3. Maksudnya jusnya. Iya, ini surahnya panjang-panjang. Oh, kalau dihafal. Hatam Quran, hatam juz amma, juz 30. Iya. Berarti bagus dong, jadi gak usah pakai khawatir Agak, gitu. kalau udah kepanjangan gini agak susah Ustaz Lulu ngapalinnya. Gimana ya emang caranya anak supaya bisa ngafalin surah-surah panjang ya? Ya gimana ya kalau khawatir-khawatir kayak gini ntar jadinya gak memacu anaknya dong. Tenang. Aduh, astagfirullahaladzim. Tenang. Saya kecebur nih, ini saya lagi di Pokoknya air gini, mancur. tenang aja, relax. Calm down. Apa? Calm Calm down. Calm down. down. Calm down. Calm down, kenapa calm down? Akan saya jawab setelah yang satu ini. Bener ya? Benar. Janji ya? Cara supaya mudah Udah, menghafal. Aku ada teknik, Iya, mau iya. tahu?
Mau. Aku ada cara. Ada caranya Ustaz Sam, ada cara teman saya, ada juga cara saya. Udah saya kasih Cara tahu istri saya, menghafal. kamu jangan kemana-mana ya. Jangan pindah-pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Yang di Ruwai juga sama ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Memang Rakila hari ini disuruh hafalannya. Ada hafalannya. Panjang.